Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Yayasan Insan Kamil Bapak Dwi Endro Kutomo. Yang saya hormati Kepala SDIT Insan Kamil Banjarsari dan segenap jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SDIT Insan Kamil Banjarsari dan anak-anakku sekalian yang hadir pada majelis ini yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang atas limpahan nikmat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memudahkan ayunan langkah kita untuk menuju majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini merupakan salah satu wasilah bagi kita untuk dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surganya. Amin Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man salaka thoriqon yaltamis fihi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat meneladani peri kehidupan beliau, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita layak diaku menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya hari ini diberi amanah oleh sahabat saya Bapak Dwi Endro Kutomo untuk memberikan materi dengan tema membangun sinergi antara guru, antara sekolah, orang tua, dan anak. Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya hormati, jenengan ketika memasukkan anak panjenengan ke SDIT Insan Kamil niku tujuanipun apa? Tujuanipun apa, Bu? Wah, ini yang buahnya ini ibu-ibu, bapak-bapak ini minoritas ini. Pertimbangannya apa, Bu, panjenengan menyekolahkan anak panjenengan teng SDIT Insan Kamil? Hah? Dari segi agama. Dari segi agama apa, Bu? Akhlak mulia, ya. Pengen punya akhlak, ya, punya anak yang akhlaknya mulia. Pengen jadi punya anak yang soleh. Kenapa kok pengen punya anak yang soleh, Bu? Jenenge soleh kan cukup. Wis anak yang soleh tanpa disekolahkan di Insan Kamil gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu adalah salah satu faktor kebahagiaan orang tua. Setuju?
faktor penentu bahagia dan tidaknya seseorang itu salah satunya adalah anak. Nek anakipun soleh, insya Allah tiang sepuhe bahagia. Setuju? Nek anak duraka, bapak ibune sedih, setuju? Setuju. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW. Niki hadis panjenengan perlu camkan. Terus Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, beliau pernah menyampaikan ada 4 faktor kebahagiaan seseorang. 4 faktor kebahagiaan seseorang. Apabila 4 faktor ini ada pada diri seseorang, maka insya Allah kebahagiaannya itu mendekati kebahagiaan yang sempurna. Nah, kinten-kinten panjenengan pun gadah 4 hal ini tidak. Ngendikanipun Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang diantaranya menjadi faktor kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama itu memiliki istri yang solihah. Ya. Faktor kebahagiaan seseorang yang pertama itu adalah memiliki istri yang solihah atau mempunyai suami yang soleh. Terus ini kebahagiaan pertama, Bu. Ya, kebahagiaan pertama. Bayangkan niki Pak Indro Gutomo gadah istri yang solehah. Istri yang solehah niku digambarkan Nabi kata sulipun, Bu. Idza nadhara ilaiha sarathu. Wong wedok istri yang solehah itu apabila dipandang menyenangkan. Nah, dipandang suaminya loh, Bu, ya, nggak dipandang oleh orang lain ya. Apabila dipandang suaminya dia menyenangkan. Itu pertama. Wa idza amaraha ata'atu. Apabila diperintah ia taat. Apabila diperintah oleh suaminya maka ia mentaatinya sepanjang itu tidak di dalam hal kemaksiatan. Wa idza ghaba anha khafizathu. Apabila suaminya pergi ia menjaga diri dan kehormatannya. Itu wanita solehah, Bu, luar biasa. Ya, sebagaimana juga suami yang soleh itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami yang soleh itu adalah suami yang mempergauli istrinya dengan ma'ruf, ya, dengan ma'ruf. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa yang disebut dengan mempergauli dengan ma'ruf itu adalah memperlakukannya dengan baik, dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Itu adalah suami yang soleh. Jadi bayangkan, Bu, kalau panjenengan gadah suami tidak soleh, atau bapak-bapak gadah istri yang tidak solehah, setiap hari di rumah itu seperti neraka. Jadi kalau ada keluarga yang tidak bahagia, tangga yang tidak bahagia, itu adalah neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Gini apa nggih, Bu? Setiap hari itu adanya kakuati, sedih, pengen nangis, macam-macam. Tapi kalau punya suami yang soleh, istri yang solehah, itu luar biasa. Jadi itu kebahagiaan fundamental pertama seseorang itu adalah memiliki pasangan yang soleh atau yang solehah. Makanya panjenengan harus solehah dulu, baru menuntut suami untuk menjadi suami soleh. Begitu juga suami yang soleh. Kalau pengen menuntut istrinya solehah, dia juga harus selalu memperbaiki diri untuk menjadi seorang suami yang soleh. Sama-sama memperbaiki, gitu ya. Itu faktor pertama, Bu, ya. Faktor yang kedua itu wa auladuhu abroron. Faktor yang kedua, Bu, wa auladuhu abroron. Mempunyai anak yang berbakti, itu faktor kebahagiaan yang kedua, Bu. Yang tadi panjenengan pengen punya anak akhlak yang mulia, akhlaknya mulia, pengen punya anak yang soleh, maka dimasukkan ke insan kamil. Nanti apakah dengan pasrah bongkoan ke insan kamil akan
menjadikan anak panjenengan punya akhlak mulia? Nanti kita diskusikan bersama dulu gitu ya. Makanya hari ini materinya adalah membangun sinergi antara sekolah, orang tua dan anak. Jenengan punya suami soleh, jenengan yang suami punya istri solehah, tapi kalau anaknya durhaka gitu, kira-kira gimana Bu? Kebahagiaannya ada yang kurang. Tapi kalau jenengan sudah punya suami soleh, yang suami juga punya istri yang solehah, anaknya berbakti, Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Lalu ada lagi faktor kebahagiaan yang disebut Rasulullah. Saya biasa menyebutnya sebagai rukun kebahagiaan. Nah, ini ada di kita semua, itu kebahagiaannya yang lengkap. Yang ketiga adalah wa khulatuhu sholihin, memiliki jejaring pertemanan yang baik. Jadi kebahagiaan yang ketiga Bu, memiliki jejaring pertemanan yang baik. Jenengan punya suami soleh, punya anak soleh, tapi kalau lingkungan, jejaring pertemanan jenengan gak baik, itu juga mengurangi kebahagiaan Bu. Jejaring pertemanan yang gak baik itu seperti apa Bu? Sedikit kita punya kesalahan, dibully ya. Sedikit kita punya aib, digibah. Bahasanya di apa ya Bu? Kalau gibah itu dirasani, dirasani. Kan menjadikan hidup kita itu menjadi tidak enak. Jadi sedikit-sedikit kita punya kesalahan, diungkit-ungkit kesalahan kita. Kita punya aib, diungkit-ungkit aib kita. Itu kan nggak enak. Tapi kalau kita punya jejaring yang soleh, enak. Kalau kita punya jejaring pertemanan yang enak, punya jejaring majelis taklim seperti ini, kita enak. Yang dipikir itu adalah kebaikan. Nggih. Jadi kalau punya jejaring pertemanan itu enak. Makanya kalau bisa kita itu punya jejaring pertemanan yang baik, di antaranya melalui kontak-kontak majelis taklim seperti ini, jejaring majelis ilmu seperti ini. Yang dibicarakan itu hal-hal positif, yang dibicarakan itu kebaikan. Kebaikan yang bisa melengkapi kebahagiaan hidup kita, yang bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Jadi faktor yang pertama tadi apa Bu? Suami soleh. Yang kedua, berbakti. Ketiga, punya lingkungan yang baik atau pertemanan yang baik. Yang terakhir ini Bu, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah, ya, yaitu memiliki sumber rezeki di dalam daerahnya sendiri, fi baladihi, di dalam negerinya sendiri, sehingga setiap hari bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarganya setiap hari. Ini faktor kebahagiaan apa mboten Bu? Nggih. Bayangkan jenengan punya, yang bapak-bapak punya istri yang cantik, solihah, anaknya berbakti, tapi kerjanya nang Taiwan. Nggak bisa menikmati istrinya, nggak bisa menikmati hartanya, nggak bisa bergaul dengan anaknya. Bayangkan Bu, jenengan Bu nggih, seorang bapak, seorang ayah pulang kerja capek-capek disambut istri dengan senyum, disambut dengan keriangan anaknya. Itu adalah merupakan obat kelelahan yang hakiki. Itu ya. Ibu sudah merasakan nggak bahwa suaminya itu adalah obat kesedihan dan kelelahan? Kira-kira Bu, gini, suami yang soleh itu adalah suami yang siap menjadikan dadanya untuk dijadikan sandaran kesedihan istrinya. Dan istri yang solihah itu adalah yang menyiapkan, apa ini namanya? Pangkuannya untuk dijadikan suaminya bersandar nyaman. Seperti Rasulullah itu juga Bu, bersandar di pangkuannya Aisyah ya, kayak gitu biasa gitu ya. Kira-kira itu namanya suami istri yang romantis gitu ya,
gitu ya. Itu penting Bu, dibangun hal-hal seperti itu. Jadi itu 4 faktor kebahagiaan, dan fokus kita hari ini itu adalah pada faktor yang kedua, yaitu bagaimana menjadikan anak kita adalah anak-anak yang berbakti, yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, gitu ya. Makanya panjenengan mensekolahkan anaknya ke SD Insan Kamil itu kan harapannya menjadi anak-anak yang berbakti. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, maka pada hari ini saya ingin membedah. Panjenengan harus membedah dan memaknai bahwa di SD ini ada 2 kata yang membedakan dengan SD yang lain. Apa itu 2 kata Bu? Ya? Apa 2 kata yang membedakan SD Insan Kamil ini dengan SD yang ada di sekitarnya? Apa Bu 2 kata itu? Ayo, permen Bu yang bisa menjawab. Pripun Bu, ayo apa? 2 kata, kan sudah terpampang nama-namanya. Mana Bu yang tadi dia benar? Gitu ya, nanti dapat hadiah Bu ya, dari suaminya gitu ya. Yaitu ada apa Bu? Ada Islam terpadu. Ada kata Islam terpadu. Itu hanya sekedar gagah-gagahan atau pripun Bu ini? Atau biar sekolah ini sekolah favorit atau punya mengandung makna? Kalau menurut panjenengan kata Islam terpadu itu mengandung makna apa? Apa Bu? Kenapa kok jenengan tertarik dengan kata-kata Islam terpadu? Jenengan, kalau yakin panjenengan mensekolahkan ini kadang ada kata-kata Islam terpadu. Nggih napa mboten Bu? Nggih Bu. Kalau misalnya di sini SD Insan Kamil gitu, kira-kira greget brandingnya, gregetnya kira-kira pripun itu? Ibu-ibu ini diam karena mikir atau karena apa ini? Gitu. Setan gepeng ini ya, setan gepeng ini. Jadi gitu. Islam terpadu. Nah, Islam terpadu. Yang pertama Bu, saya ingin memaknai Islam terpadu. Yang pertama, ketika sebuah sekolah menempelkan kata Islam terpadu di lembaganya itu, maka sesungguhnya dan seharusnya itu bukan sekedar branding. Itu bukan sekedar gagah-gagahan agar sekolah ini disebut sekolah favorit. Tapi karena di dalam 2 kata itu mengandung konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengelola. Yang pertama, kata Islam terpadu itu mengharuskan pengelola untuk mengintegrasikan mengintegrasikan Islam kepada seluruh aspek yang ada di sekolah ini. Kurikulumnya, ruhnya harus ruh Islam. Apakah itu pelajarannya pelajaran agama, apakah itu pelajarannya umum, ruhnya adalah ruh Islam. Semua pelajaran itu harus bisa membawa anak kepada ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pelajaran umum, ketika seorang anak dibawa ke kelakah namanya ya, kelakah ada pembuatan garam, itu luar biasa. Anak bisa meneliti bagaimana keajaiban geologi yang ada di situ. Dengan meneliti keajaiban geologi di situ, anak menjadi mengerti bahwa Allah itu, kekuasaan Allah itu luar biasa. Ketika anak meneliti daun, proses fotosintesis misalnya, kan luar biasa ini Bu. Gitu ya, luar biasa. Jenengan menanam biji mangga, pernah nggak tukul sawo pohonnya? Nggak pernah. Itulah kekuasaan Allah. Ketika anak belajar itu, mendalami itu tentang sains itu akan mengantar dia pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru harus membawa ke sana. Itu ketika Islam terpadu, seluruh muatan kurikulumnya, ruhnya adalah ruh Islam. Gitu ya, ruhnya adalah ruh Islam. Begitu juga ketika anak diajak berolahraga. Karena hadis Rasulullah memang jelas. Kata Rasulullah,
laisa sadidu bisur'ah innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat, kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat bergulat, tapi orang kuat itu adalah innamas sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu adalah dapat menahan amarahnya ketika dia dibakar oleh amarah. Itu orang kuat, Bu. Jenengan kuat fisik tok, tapi tidak kuat menahan emosi, itu berarti Anda kurang kuat sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Orang kuat yang sesungguhnya itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya saat dia dibakar oleh amarah, Bu. Ya, saat dibakar oleh amarah. Kunci surga itu apa, Bu? Di antaranya di dalam surat Ali Imran itu. Kunci surga itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhiminal ghaidh. Nih. Jadi penghuni surga itu cirinya, Bu, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang yang tidak pemarah, itu ya, tidak pemarah, tidak emosional. Kalau ibu tipikal emosional, tirulah Umar bin Khattab. Emosionalnya itu dikanalisasi, Bu. Ya, emosional dikanalisasi. Emosinya diredam, lebih berupaya untuk senantiasa meredam amarah, apalagi untuk hal-hal yang sepele. Untuk hal-hal yang sepele. Jadi Islam terpadu di kata SDIT itu ya berkonsekuensi Islam itu menjadi ruh. Islam itu terintegrasi ke seluruh aspek kehidupan di sekolah. Kurikulumnya, ruhnya Islam. Tidak hanya kurikulumnya, tapi juga interaksi antar warga sekolah. Mulai dari guru kepada murid, murid kepada guru, ketua yayasan kepada guru, guru ketua yayasan, itu semuanya dilandasi oleh kode etik Islam. Gitu ya, etiknya adalah etik Islam. Begitu ya. Maka anak-anak ini pun juga harus diajari adab. Ya, diajari adab, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih kecil. Anak harus diajari terkait dengan hal itu. Itu namanya Islam terpadu. Yang kedua, Bu, ya, kata terpadu itu berkonsekuensi bahwa proses pembelajaran di sekolah itu ya, harus menyentuh semua aspek perkembangan anak. Itu. Paham, Bu? Paham betul? Di dalam kata terpadu itu berkonsekuensi bahwa proses pembelajaran di sekolah itu, proses KBM, kegiatan belajar mengajar itu harus menyentuh seluruh aspek perkembangan anak, baik aspek kognitif, aspek afektif, maupun aspek psikomotorik. Jadi anak itu di sekolah Islam terpadu, anak itu diajari kognitif, tahu, afektif, merasakan, menghayati, menginternalisasi, dan psikomotorik, melaksanakan. Contoh misalnya, kalau di sekolah lain, anak guru hanya mengajar. Ngajar itu transfer ilmu, Bu. Kowe tak ajari carane sholat, wes. Kowe iso tapi kowe arep ngelaksanake apa ora, kuwi terserah. Pokoknya kowe wis tak ajari. Itu hanya aspek kognitif, Bu. Anak hanya diajari kaifiat sholat, tata cara sholat. Kowe arep menjalankan setiap hari atau tidak, itu urusanmu, bukan urusan guru. Jadi itu proses transfer ilmu. Nah, proses transfer ilmu yang hanya menyentuh aspek kognitif. Tapi di Islam terpadu tidak bisa seperti itu. Di Islam terpadu itu anak diajari tata caranya, dikasih tahu ilmu, ya, misalnya kaifiat sholat tadi, atau kaifiat wudhu, tata cara wudhu. Kemudian anak juga diinternalisasi. Anak itu juga
diajak untuk mentadaburi, merasakan, menghikmati, menghayati bahwa sholat itu sholat itu adalah kewajiban syariat Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Sholat itu kata Rasulullah adalah batas demarkasi antara kekafiran dan kemusliman seseorang. Maka engkau harus menjalankan sholat. Anak diajak untuk menginternalisasi, untuk merasakan aspek afektifnya disentuh. Dan kemudian diajak untuk praktek. Diajak untuk praktek. Maka di Islam terpadu seharusnya jam pelajarannya itu menjadi lebih panjang. Makanya di sini ada nggak Pak sholat duha berjamaah atau sholat zuhur berjamaah? Ada. Makanya di Islam terpadu harus seperti itu. Anak harus dibiasakan. Karena pada prakteknya Bapak Ibu sekalian di kehidupan ini ada orang yang tahu kewajiban sholat tapi tidak menjalankan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Pepatah kan mengatakan ulah biasa karena terbiasa. Gitu ya. Kalau sejak kecil sudah dilatih, dibiasakan, insya Allah akan ringan ketika nanti dia di besarnya nanti, di dewasa nanti. Ya, itu namanya pembentukan karakter, Bu. Ya, pembentukan karakter itu harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Makanya Ibu, ya, makanya namanya pembiasaan itu atau pembentukan kebiasaan itu atau habit forming itu harus ada di sekolah Islam terpadu. Dan itu kuncinya ada di pemaknaan kata terpadu yang ketiga, bahwa terpadu itu berkonsekuensi pihak sekolah itu harus mengintegrasikan 3 sentra pendidikan, ya, sebagaimana yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro punya gagasan 3 sentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan. 3 pusat pendidikan nuwun sewu tidak ini. 3 pusat seharusnya yang bersinergi itu, Bu. Yang bersinergi itu adalah 1, sekolah, orang tua, keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Ya, masyarakat. Karena anak di dalam konteks ini dia sebagai objek pendidikan. Dia yang ingin kita didik. Maka subjek pendidikannya, baik keluarga, sekolah, masyarakat, itu harus terintegrasi. Harus bersinergi. Bu, di sekolah itu berapa jam anak? Kalau ada anak nakal yang salah siapa? Sekolah, orang tua, atau masyarakat? Ya, nek ngakoni alhamdulillah, gitu ya. Nek ngakoni alhamdulillah kesalahan orang tua. Karena jam paling panjang, jam paling banyak anak itu adalah di rumah. Dan dasar pertama kali pendidikan anak pada siapa, Bu? Pada orang tua, khususnya ibu itu punya tanggung jawab pendidikan yang luar biasa. Ayah bertanggung jawab, ibu lebih bertanggung jawab. Maksudnya bukan ibu lebih bertanggung, sebenarnya lebih bertanggung jawab bapak sih ya, karena dia yang melakukan ya, gitu ya. Dia melakukan, ibu juga melakukan kan? Iya. Jadi itu ya. Jadi bayangkan Bu, proses pendidikan terbanyak itu di orang tua. Bahkan basic pertama itu orang tua. Dan di dalam doktrin Islam, Bu, pendidikan anak itu sesungguhnya dimulai dari ketika seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangannya. Itu sebenarnya dimulai dari situ. Jadi makanya diajarkan oleh Rasulullah, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama cantiknya, ya kan? Cantiknya, yang kedua nasabnya, hartanya, baru keempat agamanya. Maka ditekankan oleh Rasulullah, maka pilihlah agamanya, ya. Agamanya yang akan menyelamatkan bagimu. Jadi pilihlah agamanya, ya. Pilih di antara 4 faktor yang mendorong seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Juga ketika seorang perempuan memilih suami itu juga karena kesolihannya, bukan karena isi dompetnya gitu ya. Bukan karena isi dompetnya. Isi dompet penting tapi agama jauh lebih penting, Bu. Ya. Isi dompet penting tapi agama jauh lebih
penting. Ya, tapi pada akhirnya juga isi dompet penting ya Bu ya. Karena di sekolah di Ihsan Kamil juga harus punya isi dompet ya Bu ya. Gitu ya. Gitu ya Pak Eko. Pak Indro langsung ngantuk ya. Jadi Bu bayangkan yang kedua setelah menikah kemudian melakukan hubungan suami istri. Ya, melakukan hubungan suami istri. Berdoa enggak Bu ketika melakukan hubungan suami istri? Ini juga pengaruh loh Bu. Jadi hubungan suami istri yang tidak berdoa itu akan diintervensi oleh setan. Gitu ya. Ya. Makanya sekarang kalau yang masih punya anak kalau berhubungan jangan lupa untuk berdoa. Jangan sudah bernafsu akhirnya lupa segala-galanya begitu ya. Harus berdoa. Kemudian ketika benih sudah tertanam di kandungan di rahim ibu, faktor psikologis dan emosi ibu itu mempengaruhi perkembangan anak. Ya. Jadi ingat Bu, ketika benih sudah tertanam di rahim ibu, maka rahim itu disebut rahim Bu. Rahim itu disebut rahim. Rahim itu artinya kasih sayang, salah satu sifat Allah. Karena ya ketika di rahim, anak itu membutuhkan curahan kasih sayang dari seorang ibu. Makanya rahim itu namanya rahim, artinya kasih sayang. Emosi ibu, psikologis ibu itu mempengaruhi perkembangan anak. Maka seorang suami ketika istrinya hamil, maka dia harus mencurahkan kasih sayang agar si istri juga bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Kalau istri ketika hamil, emosi melulu, anak yang dikandung itu juga terpengaruh Bu psikologisnya. Ketika lahir pecetet, diazani, itu juga pengaruh pertama kalimat pertama yang didengar anak adalah kalimat tauhid. Azan Bu ya. Habis diazani, kemudian ibu ngapain Bu? Menyusui, proses laktasi. Proses laktasi itu tidak hanya transfer air susu ASI kepada anak Bu. Sebenarnya proses laktasi itu juga proses pendidikan. Ibu mentransfer kasih sayang. Makanya ketika menyusui anak, ibu nggak boleh emosi. Ketika menyusui, ibu juga harus menunjukkan kelembutan dan kasih sayangnya. Karena itu akan mempengaruhi psikologi anak. Bayangkan Bu, ada seorang sahabat sedang menggendong bayi. Ketika bayi itu tiba-tiba ngompol, tiba-tiba anak itu langsung direnggut. Ya. Rasulullah menggendong bayi milik seorang sahabat. Ketika bayi tersebut kemudian ngompoli Rasulullah, sang ibu tiba-tiba langsung merenggut anak dari gendongan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah Bu? Apa Rasulullah? Kencing si bayi ini bisa mudah dibersihkan, tapi kekasaranmu merenggut bayi itu akan membekas di hati anak. Jadi berbuat kasar kepada anak itu akan membekas pada diri seorang anak. Jadi proses laktasi itu juga proses kelembutan dan kasih sayang. Jadi maka dikatakan karena ibu adalah mengandung, ketika ibu mengandung 9 bulan, kemudian proses menyusui, maka ibu itu di dalam pepatah Arab disebut madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Maka di dalam lintasan sejarah Bu, ibu itu memiliki posisi penting. Ini rumus Bu, ini rumus ya. Suami soleh, istri soleh, anak menjadi suami soleh, istri soleh, anak menjadi soleha kalau perempuan, kalau laki-laki soleh gitu ya. Suami soleh, istri soleha, anak menjadi soleh dan soleha. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim soleh, Siti Hajar soleh, Siti Sarah soleh, anaknya Ismail sama Isa soleh. Ya, oke. Nabi Nuh soleh nggak Bu? Nabi Nuh soleh nggak? Nabi Nuh soleh nggak? Ya soleh, masuk Nabi nggak soleh? Istrinya durhaka Bu. Istri Nabi Nuh itu durhaka. Anaknya Kan'an durhaka. Nabi Lot soleh nggak Nabi? Soleh. Istrinya durhaka, anaknya durhaka.
gitu ya. Fir'aun itu kafir nggak? Kafir soleh nggak berarti? Punya istrinya, namanya siapa? Istri Fir'aun siapa namanya? Yang menjadi ibu angkatnya Nabi Musa? Siapa namanya? Siapa yang tahu dapat hadiah? Hah? Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa gitu ya. Maryam ya. Jadi Fir'aun itu durhaka, istrinya soleh, punya anak angkat Musa soleh juga. Jadi sebenarnya adalah kunci anak soleh itu adalah di ibu. Kalau panjenengan Bu punya suami duroko lah ibaratnya, ya, punya suami duroko, tapi panjenengan tetap mempertahankan kesolihan, insya Allah Anda punya potensi untuk punya anak yang soleh, punya anak yang soleha. Walaupun sebenarnya juga sama, pada posisi yang sama. Contoh-contoh di kehidupan juga banyak, begitu ya. Sudah. Jadi yang ketiga Bu, ini tricenter. Jadi ini Bu, yang ketiga tadi kan sinergi antara orang tua, antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Panjenengan menyerahkan anaknya ke insan kamil. Di insan kamil diajari pengetahuan dan pemahaman keislaman, diajari untuk memiliki perilaku, dibiasakan berperilaku yang baik, berakhlak yang baik. Tapi kalau kemudian di rumah apa yang diajarkan guru di sekolah berbeda dengan apa yang realitas di rumah, apa yang terjadi Bu? Contoh, di sekolah anak diajari untuk sholat. Mohon maaf, di rumah, mohon maaf, ayah tidak sholat. Apa yang terjadi? Anak tidak sholat. Anak akan mengalami, dalam psikologi itu namanya split personality, kepribadian yang pecah. Karena apa yang diajarkan berbeda dengan apa yang dilihat. Berbeda yang dilihat. Maka aspek selanjutnya selain habit forming, pembentukan kebiasaan tadi, yang kedua adalah keteladanan Bu. Makanya kenapa jenengan diundang ke sini, ada acara parenting, itu adalah dalam rangka mensinergikan, memadukan antara apa yang di sekolah dan apa yang di rumah agar selaras. Ibaratnya panjenengan pengen anaknya menjadi anak soleh, disekolahkan di insan mulia, di insan kamil, di insan kamil. Di rumah juga harus iklim kesolehan itu dijaga, ya. Di sekolah iklim kesolehan dijaga, di rumah iklim kesolehan juga dijaga. Baru nanti problemnya adalah di masyarakat Bu, ya. Banyak keluhan wali murid itu ketika anaknya bergaul dengan masyarakat, di masyarakat itu kemudian pulang ke rumah mendapatkan kata-kata kebun binatang. Iya Bu ya. Makanya sinergi masyarakat itu juga agak diajak peran serta. Jadi yang bersinergi itu nggak hanya sekolah dan orang tua, tapi juga masyarakat, lingkungan sekitar itu juga diajak ikut serta. Sekolah harus punya program bagaimana untuk bersinergi dengan masyarakat. Ya. Ya mungkin mengadakan bakti sosial di masyarakat, melibatkan anak-anak bakti sosial dan lain sebagainya. Sekolah hanya punya desain program itu juga untuk pendekatan kepada masyarakat, atau ada tokoh masyarakat yang diajak bergabung untuk di komite misalnya. Juga nanti akhirnya bersinergi mengadakan apa kayak yang juga itu adalah mengajak juga peran serta masyarakat. Karena Bu, sebenarnya tujuan kita itu tidak hanya soleh, tidak cuma agar anak kita soleh Bu, tapi juga musleh. Soleh ketika panjenengan anak soleh itu, ketika panjenengan soleh itu secara personal. Jenengan rajin ibadah sholat, itu indikasi jenengan soleh. Jenengan akhlaknya baik, itu soleh pribadi, jenengan secara pribadi. Tapi bagaimana juga seorang anak soleh itu kemudian naik kelas menjadi musleh, ya, menjadi musleh, memperbaiki masyarakat, ikut mengajak
masyarakat untuk juga soleh. Jadi mensolehkan masyarakat, itu namanya muslih, atau menjadi muslim yang kontributif, menjadi seorang muslim yang berkontribusi untuk mensolehkan masyarakat, itu ya, masyarakat. Makanya itu penting, Bu. Dengan adanya parenting ini adalah bagian dari sinergi upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk bersinergi antara guru dan wali murid. Gitu, Bu. Kalau di sekolah saya ada namanya home visit, Pak. Ada namanya home visit secara berkala. Biasanya nanti di bulan Februari, di bulan Maret. Jadi guru itu berkunjung ke rumah. Ya. Jadi guru itu tahu kondisi iklim di rumah. Kayaknya problemnya apa di rumah? Problemnya anak ikut mbah, ditinggal ke Taiwan sama ibunya, ditinggal ke Korea sama bapaknya, dan sebagainya. Problem-problem itu ketika seorang guru ke rumah, jadi tahu detail potret anak ketika di rumah. Nanti dipadukan, oh ya anak ini. Jadi seorang guru itu harus tahu, harus kenal detail anak, mulai dari namanya. Guru mana guru nggak ada ini. Guru itu harus kenal anak, mulai dari namanya, hari ulang tahunnya, gitu ya, nama ibunya kalau bisa, nama bapaknya, hobinya, gitu ya, hal-hal sensitifnya, mungkin riwayat penyakitnya, sehingga punya pendekatan yang bagus kepada anak, gitu ya. Termasuk home visit itu penting adalah dalam rangka seorang guru mengetahui potret kehidupan anak selama di rumah, apa problem yang dihadapi oleh anak, sehingga anak ketika di sekolah seperti ini, itu. Jadi setelah mengetahui bahwa sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat itu penting, maka sekolah mempunyai desain program, yang desain program itu harus didukung oleh orang tua. Ya. Dulu di sekolah, kalau di lembaga saya, Bu, kadang tidak hanya pengajian toh, kan sana pengajiannya bulanan Bu, namanya Masigo. Kita membentuk namanya Masigo, Majelis Silaturahmi Guru dan Orang Tua Wali Murid, setiap bulan pengajian. Jadi Masigo itu pengurusnya kombinasi antara guru dan wali murid. Jadi ada guru dan wali murid, setiap bulan pengajiannya terkait dengan parenting dan terkait dengan hal yang lainnya. Di PHBI, misalnya di Hari Ibu, ada namanya lomba masak, lomba menghias masakan, gitu ya. Itu ramai banget gitu ya, ramai banget gitu kalau ada kayak gitu, ada lomba fashion show gitu ya, macam-macam. Jadi itu hanya bagaimana agar antara orang tua dan sekolah itu ada kedekatan psikologis, ya, ada kedekatan psikologis, sehingga guru itu bisa, ibaratnya dokter itu bisa mendiagnosis anak ini seperti apa, pendekatannya nanti seperti apa, ya. Saya kira itu ya. Jadi Bu, kalau Pak Indro tadi bilang bahwa butuh dukungan, itu memang iya. Karena beliau nggak bisa sendiri mensolehkan anak, itu nggak bisa. Butuh dukungan orang tua sebagai pemilik otoritas terhadap anak. Itu antara sekolah, iklim di sekolah dan iklim di rumah itu kalau bisa disamakan. Ya, kalau bisa frekuensinya disamakan. Ya, iklimnya disamakan. Gitu ya, wayai sholat, wayai ngaji. Nek ra iso ngaji, ada Bu yang nggak bisa ngaji, mohon maaf. Ada nggak yang belum bisa mengaji huruf hijaiyah? Ada Bu? Ada nggak? Serius ini, serius banget. Ibu-ibu ada nggak belum bisa ngaji? Bisa ngaji semua ya? Bisa mengaji, alhamdulillahirabbil alamin. Karena di sana juga masih banyak, Bu, terutama orang-orang tua gitu ya. Orang tua nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Padahal ngaji itu, kalau bisa ngaji itu nikmatnya luar biasa. Satu huruf diganjar oleh Allah 10 pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, 10. Baca alif lam mim sudah 30. Kalau jenengan wiridan alif lam mim itu berapa, Bu? Tapi enggak gitu maksudnya ya. Maksudnya adalah mengaji. Gitu aja, Bu, yang kira-kira ini sudah, kayaknya ibu-ibu sudah lelah ini. Saya dari ekspresinya udah lelah ini. Udah lelah. Ngantuk ya? Ngantuk. Semilir sepoi-sepoi di sini. Ini namanya ruangan mewah Bu Mepet sawah. Ya. Makaten ingkang saged kawula aturaken, Bu. Saya mohon maaf setulusnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih.
mudah-mudahan SDIT Indonesia Kamil bersama segenap sivitas akademika dan wali muridnya bisa sukses mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.